Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja. Shalom, selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kita masih bisa ada dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita masing-masing sepanjang hari ini. Dan pada hari ini, kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah penghiburan buat keluarga kekasih kita, Els Antoni, di mana saudara kekasih telah dipanggil oleh Tuhan, Kakak Joyce Antoni, ke pangkuan Bapa di sorga. Ibadah kita pada malam hari ini, kita akan laksanakan secara virtual. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 4, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebeban dan seperasaan bersama-sama dengan kekasih kita, Sus Els, atas dimuliakannya saudara kekasih Joyce Antonia, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu.
Salam bagimu juga. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joni Delima, kita angkat satu pujian, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Untuk pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua atas dimuliakannya yang kita kasihi almarhumah Joyce D. Antoni. Karena itu mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita memohon kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sungguh hidup ini adalah sebuah rahasia bagi kami manusia. Bilakah ajal menjemput kami, tak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Itulah yang boleh kami alami dan yang sedang melanda kehidupan kami, melahirkan kesedihan dan duka yang sangat mendalam atas kepergian dari yang kami kasihi, saudara kami, kekasih kami, almarhumah Joyce D. Antoni. Dan karena itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan memohon kekuatan dan penghiburan dari firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah yang akan memampukan kami untuk mengerti maksud-maksud dari firman-Mu. Sehingga di tengah-tengah duka yang terjadi, kami beroleh hikmat dan kekuatan untuk menerima kenyataan yang ada dan berkata bahwa semua ini baik menurut pemandangan-Mu. Inilah kami Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita
di malam ini terambil dari kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-6. Mazmur pada pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema perenungan kita, saudara-saudara, ajal tak berkuasa membatalkan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, betapa kita prihatin atas peristiwa yang baru saja dialami oleh kedua kekasih kita, saudara bersaudara, kakak beradik, yakni Elis Antoni bersama dengan Joyce Antoni. Saya sedikit bercerita bahwa perjumpaan terakhir dengan saudara kekasih almarhumah Joyce itu terjadi pada tanggal 10 Januari, hari Minggu yang lalu. Dan tidak satupun daripada kita menyangka bahwa apa yang terjadi tadi pagi hingga siang harus menimpa kakak beradik Elis dan Joyce. Sesuai dengan bukti di tempat kejadian TKP, melalui tanda 5 buah gulungan koran yang dibungkus dengan plastik terhampar di halaman depan atau di teras rumah, menjadi tanda bahwa telah 5 hari kedua saudara kekasih kita tidak keluar rumah. Mereka berdua sudah lanjut usia, hidup jauh dari saudara dan kaum keluarga. Elis berusia 82 tahun dan Joyce berusia 80 tahun. 5 hari adalah bagi saya
walau tidak hadir di tengah-tengah kenyataan yang mereka alami. Sebuah perjuangan menghadapi pahit getirnya kehidupan. Mereka harus berjuang dalam keterbatasan tubuh mereka yang sudah termakan usia. Dan dalam kondisi seperti itu, bisa jadi 5 hari mereka dalam keadaan kelaparan. Tak ada seorang pun yang tahu. Mengapa? Karena kondisi Makassar untuk 2-3 minggu yang sudah dijalani bersama, digujur oleh hujan, dan beberapa minggu kemarin Makassar sebagian mengalami kebanjiran. Hujan yang terus-menerus membuat komunikasi di antara warga jemaat, saya secara pribadi bersama dengan kedua kekasih terputus. Sampai pada pagi hari datang berita bahwa selama 5 hari dengan tanda koran yang ada di depan pintu, kedua saudara kekasih kita, saya sebut saja Oma, walau mereka tidak berkeluarga, sudah merasakan kepahitan itu dan salah seorang daripadanya meninggal dunia, yakni Joyce. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kedua pribadi yang saya sebut namanya adalah pribadi yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagi warga gereja Toraja Jemaat Masale, mereka adalah orang yang paling pertama hadir di gedung gereja sebelum warga gereja yang lainnya datang di tempat ibadah. Secara khusus di wilayah pelayanan sektor 2, mereka selalu bersama-sama untuk mengikuti ibadah sebelum pandemi coronavirus melanda dunia ini. Juga kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya, paduan suara, mereka berdua selalu ambil bagian di dalamnya. Dari kenyataan keseharian mereka membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama saudara seiman, saya yakin dalam kondisi 5 hari yang terjadi pada waktu itu, saudara kekasih terus mengkomunikasikan keadaan mereka kepada Tuhan. Sebab tidak ada tempat lain lagi bagi mereka untuk mengkomunikasikan keadaan itu. Saya yakin saudara-saudara dengan sungguh bahwa kenyataan yang menimpa kehidupan mereka menjadi doa mereka di hadapan Tuhan. Sekiranya berkenan, Tuhan menolong mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka. Salah seorang daripada mereka, yakni Elis, ternyata masih hidup. Dan Joyce harus mengembuskan napas. Saya tidak tahu berapa hari, dari 5 hari perjuangan kehidupan, entah hari keberapa ia mengembuskan napasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan,
pun bagi seluruh kaum keluarga yang boleh jadi menyaksikan tayangan ini. Saya hanya mengajak kita semua untuk melihat kepribadian kedua kekasih kita di dalam membangun relasi, di dalam membangun hubungannya dengan Tuhan. Saya yakin bahwa seruan dari Mazmur pasal 6 ini menjadi seruan kekasih kita. Baik Elis maupun Joy sebelum ia mengembuskan napas yang terakhir. Kembali pula lah ya Tuhan. Luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebuah seruan yang lahir dari hati. Luputkanlah aku dan selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Menjadi sebuah tanda tanya, apakah keselamatan yang dari Tuhan dinyatakan kepada mereka? Apakah pertolongan dari Tuhan dinyatakan kepada mereka? Apakah keselamatan jiwa dari Tuhan dinyatakan kepada mereka? Tuhan meluputkan jiwa mereka dari kematian. Wajar saudara-saudara jikalau kita mempertanyakan hal itu. Tetapi mari kita berbicara menurut terang firman Tuhan. Sebab dalam konteks kitab Mazmur ini, sang pemazmur berbicara tentang maut. Sebuah keterpisaan dengan Tuhan. Maut menjadi momok bagi setiap orang percaya. Sebab oleh maut, hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Belajar pada peristiwa Taman Eden, saudara-saudara. Tidakkah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah berpesan, jangan kamu mendekati pohon itu, ataupun memakan buahnya, sebab pada saat kamu memakan buahnya, engkau akan mati. Kematian bagaimana yang dibicarakan oleh Alkitab? Sebab kenyataan yang terjadi, ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon itu, mereka tidak mati. Cerita itu berkelanjutan, saudara-saudara. Kisah Kejadian pasal 3. Kematian yang paling menyakitkan bagi setiap orang adalah keterpisaan mereka dengan Tuhan. Dan itulah yang dibicarakan di dalam Kejadian pasal 3. Mereka diusir dari taman kesenangan. Tempat di mana relasi dengan Tuhan terbangun dengan baik, dengan karib. Sekarang tempat itu tertutup bagi manusia dan mereka terusir dari dalamnya. Artinya apa? Kematian yang disebutkan di dalam Alkitab berbicara tentang keterpisaan kita dengan Allah. Keterputusan hubungan kita dengan Allah. Dan keterputusan hubungan ini, buahnya adalah kematian kekal. Maut, saudara-saudara, berbicara tentang api penyiksaan. Dan untuk itulah Tuhan tidak berkehendak kita ada di sana. Dan setiap anak-anak Tuhan tidak satupun yang berkeinginan untuk ada di sana. Tetapi sadarkah kita bahwa sekuat-kuatnya kita memprotek
memproteksi diri kita untuk tidak melakukan pelanggaran. Tidak ada satupun daripada kita yang dapat menjaminnya bahwa kita tidak akan berbuat dosa. Kitab Roma berbicara upah dosa adalah maut. Dan tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang benar dalam pemandangan Tuhan. Di dalam perkara inilah sang pemazmur mau mengangkat realita. Bahwa ia tidak mau ada di dalam maut. Sebab di dalam maut seseorang tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Sang pemazmur mau berbicara tentang realita yang baru. Di tempat yang baru, di tempat di mana setiap anak Tuhan bersama dengan Allahnya dan memuliakan Tuhan sepanjang masa. Inilah realita yang dirindukan oleh sang pemazmur. Sebab di dalam maut tidak ada seorang pun yang dapat bersyukur kepadamu. Di dalam siksaan api neraka tidak ada pujian di sana. Tidak ada penyembahan di sana. Tidak ada pengagungan di sana. Yang ada adalah kertak gigi, ratapan, dan erangan. Tetapi sorga adalah tempat di mana seseorang dapat bersyukur dan memuji Tuhan. Tetapi untuk menggapai sorga, manusia seorang pun tidak dapat menjangkaunya. Dan disinilah dibuktikan kasih Tuhan yang dahsyat. Kekuatan cinta Tuhan melampaui kehidupan keberdosaan kita. Karena itulah Kristus harus dikorbankan. Kristus harus menjadi tumbal. Ia menggantikan kita menanggung maut. Untuk itu ia turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi maut tidak berkuasa untuk menahannya. Maut tidak berkuasa atasnya. Dan di sanalah ia mematahkan sungut maut. Dan dari sana ia bangkit dan kebangkitannya menjadi jaminan yang pasti bagi setiap orang percaya. Sehingga tanpa ragu Yesus berkata, aku akan kembali ke tempat dari mana aku berasal. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya ketika semuanya tersedia bagimu, aku akan kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Kerinduan inilah saudara-saudara, yang menjadi puncak dari sebuah permohonan setiap anak-anak Tuhan ketika ia menghadapi kematiannya. Kerinduan seperti ini sudah pasti menjadi ungkapan dan luapan hati dari kekasih kita Joyce. Ia ingin pergi ke tempat di mana Kristus berada, supaya di sana ia dapat menaikkan pujian dan penyembahan serta bersyukur kepada Tuhan sepanjang masa. Dan dalam kondisi yang dialami oleh saudara kekasih Elis, kita mohon kiranya tangan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Jikalau Tuhan berkenan untuk memulihkannya, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalanginya. Ajal pun tidak. Sebab kasih Tuhan berlaku untuk setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Karena itu mari saudara-saudara, bersama-sama dengan keluarga yang berduka, kita lapangkan hati kita untuk kepergian orang yang kita kasihi, saudara kita, orang tua kita, oma kekasih, Joyce Anthony. Dan mari kita sujud di hadapan Tuhan memohon belas kasih. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah tubuh kekasih Elis
agar ia dapat pulih kembali untuk menikmati kehidupan. Tetapi ingat, kita hanya ada pada tataran meminta, kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalamnya. Tetapi bagi setiap orang percaya, tak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan juga tak ada yang mustahil. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sangat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, dan doa padanya. Kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh rasa duka, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Seraya bersyukur untuk waktu yang Engkau anugerahkan, kesempatan yang Engkau berikan, di mana kami boleh dimungkinkan untuk turut mengambil bahagian dalam duka yang dialami oleh kekasih kami, Alice Antoni, serta seluruh kaum keluarga, atas dimuliakannya yang kami kasihi, almarhumah Joyce Antoni. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Dan kami percaya bahwa firman yang menjadi perenungan kami pada malam ini telah menjadi lantunan doa di hadapan-Mu yang keluar dari mulut kekasih kami Alice dan almarhumah Joyce. Ketika mereka sedang berjuang 5 hari
sampai kami menjumpai mereka dalam kondisi sekarat buat Elis dan menjumpai kekasih kami Joyce telah meninggal. Terima kasih untuk kerjasama yang baik serta dukungan doa dari seluruh umat-Mu yang telah memungkinkan evakuasi buat kekasih kami sehingga dapat ditangani oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dan di tengah-tengah suasana duka ini, sabda-Mu telah menguatkan dan menghiburkan kami. Bahwa ajal ini tidak akan pernah membatalkan kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi setiap orang percaya, termasuk kekasih kami Joyce, bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi setiap mereka yang mati di dalam iman, tempat yang abadi, tempat yang kekal, tempat di mana tidak akan pernah ada tangisan dan ratapan, kertak gigi dan keluhan. Tempat di mana selalu ada puji-pujian dan pengucapan syukur. Tempat yang dirindukan oleh semua orang percaya dan tentunya menjadi kerinduan selama ini bagi kekasih kami Joyce. Kiranya firman ini meneguhkan seluruh kaum keluarga bahwa kekasih kami telah mengakhiri perjuangannya dengan baik dan upah yang menantinya sangat besar. Di tengah-tengah kami kehilangan yang kami kasihi saudara kami, Joyce, kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau jamah tubuh yang lemah dari kekasih kami Elis, yang sudah sekian lamanya berjuang menahan lapar dan haus. Sekarang ia ditangani oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Tangan Tuhan menjangkau kehidupannya, dan telinga Tuhan mendengarkan doa dan harapnya. Dan Tuhan berkenan atas semua doa umat-Mu, supaya semua doa yang naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan doa orang benar sangat dahsyat kuasanya. Hamba berdoa untuk seluruh kaum keluarga yang boleh jadi belum mendengarkan berita ini. Tuhan yang akan memperdengarkan berita ini kepada mereka. Dan beberapa keluarga di Jakarta telah menghubungi hamba-Mu. Dan jikalau Tuhan buka jalan, mereka akan berangkat besok pagi dari Jakarta menuju ke Makassar. Kiranya Tuhan tibakan dengan tidak kekurangan satu apapun, agar boleh merawat yang kami kasihi Elis, dan bahkan memakamkan yang kami cintai Joyce. Terima kasih untuk pihak pemerintah yang juga telah menjadi alat di tangan Tuhan. Kelurahan, RT RW, pihak kepolisian dari sektor Panakukang, pun Koramil, serta pihak tenaga medis dari Puskesmas
Tamamaung, dan pihak Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Semuanya telah mengangkat panggilan kemanusiaan untuk berupaya melakukan yang terbaik buat kedua kekasih kami. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang telah berempati di tengah keadaan yang ada. Tuhan berkenan memberkati seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh yang juga turut mengambil bahagian dalam doa dan permohonan. Tuhan memberkati setiap mereka yang telah mengambil bahagian secara langsung. Dijauhkan kehidupan kami dari segala yang jahat. Teristimewa keterpaparan coronavirus. Sehingga kami tetap kuat dan sehat dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba pun berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Dan bersyukur bersama dengan kekasih kami Bapak Mayor Jenderal Daniel Toding dan istri yang sekian lama dirawat di Rumah Sakit Pelamonia, Makassar. Dan sekarang boleh kembali untuk menjalani masa isolasi mandiri di hotel dalam rangka proses pemulihan mereka berdua. Pun demikian kekasih kami Oma Sinadia Toding, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, agar tetap kuat dan sehat di dalam menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Menyatakan kuasa kasih-Mu buat kekasih kami Oma Salata, dan begitu banyak anak-anak Tuhan di Jemaat Masaleh yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Jaga lindungi hamba-Mu ini Tuhan. Kasihi di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan, memelihara rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, dan seisi rumah tangga hamba-Mu. Pun demikian Tuhan memberkati kekasih kami Diaken Ibu Orpa di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama, pun di tengah-tengah keluarga bersama dengan suami dan anak-anak. Memberkati Cali dan Nando dan dalam panggilan pelayanan bersama untuk selalu menyiarkan secara langsung maupun virtual pelayanan dari tempat ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah syafaat kami memohon kuasa dan kasih-Mu, serta penghiburan dan penguatan daripada-Mu. Kiranya semuanya ini Tuhan dengar dan kabulkan. Namun dalam perkara ini bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena itu ampunilah salah dan dosa kami, agar tidak merintangi kuasa kasih dan berkat-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, dan keselamatan yang akan Engkau nyatakan dan yang akan dialami, dinikmati di dalam sorga-Mu oleh kekasih kami almarhumah Joyce Antoni. Kami sampaikan doa kami di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat, kagarkanku sesat, lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Kuperlukan Juru Selamat, karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu dalam takut akan Dia. Percayalah bahwa maut telah dikalahkan. Kita tidak akan terpisah lagi dengan Tuhan. Kita ada di dalam Dia, dan Ia ada di dalam kita. Itu berarti segala janjinya akan menjadi bahagian dari kehidupan kita untuk sekarang dan selama-lamanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian, silakan duduk dan perkenankan kami atas nama seluruh teman-teman majelis gereja dan pengurus OIG dan seluruh warga gereja Toraja Jemaat Masaleh, pun secara pribadi saya selaku gembala jemaat bersama dengan keluarga menyatakan turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi menimpa kekasih kita almarhumah Joyce Antoni. Dan kita berharap melalui doa dan harap kita, kiranya tangan Tuhan menolong dan menyelamatkan kekasih kita Elis yang sekarang mendapatkan penanganan dari tenaga medis Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dan kiranya firman Tuhan menjadi penguatan bagi kita semua di dalam menghadapi duka ini. Demikian saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah penghiburan kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga Kak Joyce dan segenap keluarga. Terima kasih kepada pelayan firman yang telah dibawakan oleh Pak Pendeta Joni Delima. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Cali Nandando yang telah mendukung ibadah kita pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan tetap menyertai kita semua dan memberi kekuatan, kesehatan kepada Kak Joyce Antoni dalam menghadapi duka bersama dengan keluarga. Dan almarhumah Kak Joyce Antoni pada malam hari ini masih disemayamkan di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian dan selamat malam.